siapa yang mau ikut jalan-jalan unyil keliling dunia? Kali ini Unyil lagi mau keliling negara Turki, negeri yang terkenal karena balon di Kapadokia. Kota bersejarah Istanbul dan tentunya surga kuliner ala Timur Tengah. Jalan-jalan gak lengkap rasanya kalau nggak jajan, iya kan? Ada yang jual buah-buah segar tuh. Ada yang bisa nebak itu apa? Bukan. Ini bukan tomat hijau ya. Ini namanya buah plum. Buah ini favoritnya buat orang Turki. Buah plum sering dijadikan olahan kuliner tradisional Turki. Uniknya, harga yang termahal bukan yang merah matang, tapi justru yang hijau. Orang Turki suka makan langsung meski hanya dengan cocolan garam. Buat yang asing sama buah plum, harusnya nggak asing kalau mendengar nama buah lobi-lobinya Indonesia. Itu loh buah yang lagi viral untuk dirujak. Nama lain buah lobi-lobi adalah batoko plum. Rasanya yang asam segar dan unik memang bikin goyang lidah. Apalagi dimakan kayak rujak viral satu ini. Nyam-nyam. Sebagai negara pengonsumsi daging terbesar kelima di dunia, orang Turki memang piawai dalam mengolah daging. Doner kebab gini merupakan salah satu kreasi andalannya. Istilah doner berasal dari bahasa Turki yang artinya putaran. Daging doner ini memang dibuat dengan cara ditumpuk-tumpuk sehingga mudah dipanggang dengan cara memutar. Seorang imigran Turki bernama Kadir Norman yang pertama kali memperkenalkan doner kebab pada tahun 1972 di Jerman. Berkat inovasinya, makanan kebab yang tadinya hanya disajikan di atas piring jadi lebih praktis dengan disantap bersama gulungan roti dan sayuran. Ada 3 jenis daging yang digunakan untuk membuat doner. Selain daging utuh yang berwarna merah ini, ada juga bagian lemak sapi untuk menambah rasa gurih dan daging giling yang sudah dibumbui. Setelah itu, potong daging membentuk lembaran-lembaran tipis biar nanti mudah disusun. Susun secara bergantian antara daging, lemak, dan daging gilingnya ya. Komposisi dagingnya tetap lebih banyak supaya padat dan gak mudah hancur. Dengan dibuat berlapis-lapis seperti ini, daging doner akan cepat matang saat dipanggang, mudah diiris, dan pastinya lebih empuk pas digigit. Wih, sudah setinggi tusukannya nih. Nah, sekarang tinggal dibungkus deh pakai plastik steril. Oke, doner daging sapi siap dikirim ke supermarket atau rumah makan kebab di seluruh Turki. Oh iya, orang Turki mirip seperti orang Indonesia loh untuk urusan doyan minum teh. Bahkan masyarakat Turki mampu menghabiskan 1000 cangkir per tahun. Gak heran, Turki menjadi negara peminum teh terbanyak di dunia. Di sini teh Turki atau Turkish tea disebut chai. Chai disajikan dengan teko tembaga setinggi ini, namanya chaydanlik. Bagian bawahnya berisi air panas dan bagian atasnya berisi teh. Kalau dilihat dengan gelas bening begini, teh yang digunakan adalah teh hitam yang rasanya pekat dan pahit. Makanya banyak orang Turki yang suka sekali minum chai pahitnya dengan cemilan manis. Salah satunya helva, gula-gulanya orang Turki. Unyil aja ke pabriknya yuk. Setiap hari pabrik ini bisa membuat sampai 60 ton helva dengan campuran beberapa jenis kacang. Salah satunya pistachio. Campuran wijen inilah yang bikin helva di pabrik ini punya cita rasa yang beda. Biji wijen ini harus dicuci bersih dulu, terus dipilah untuk memisahkan biji yang bagus dengan yang tidak. Mencuci dan memasak biji wijen yang kualitasnya bagus seperti ini bisa mengurangi resiko alergi loh.
Nah, biji yang sudah matang ini kalau dilumatkan bisa menjadi pasta wijen. Bahan utama Helwa di pabrik ini adalah pasta wijen, gula, dan bahan pengemulsi. Kalau dicampur dalam satu baskom besar kayak gini, butuh tenaga ekstra buat mengaduknya. Ya mirip kayak bikin dodol gitu deh. Makanya harus pakai bantuan api ya. Soalnya kalau sudah dingin, adonannya jadi keras banget. Untuk menambah cita rasanya, ada tambahan jus soport dan perasa vanila. Terus baru deh, masukkan tuh kacang pistasio tadi. Di Indonesia ada juga loh jajanan yang mirip seperti Helwa. Ting-ting kacang. Udah rasanya manis, lengkap ditabur kacang tanah juga. Makin mirip kan? Nah, biar cepat keras dan gak gampang hancur, Helwa juga harus dibekuin dulu pakai mesin ini sampai 0 derajat. Helwa ini sudah dikirim ke 40 negara dan 4 benua loh. Artinya jajanan tradisional Turki ini sudah dikenal di banyak negara. Bahkan sekarang mulai banyak disukai dan lagi ngehits. Cie. Kalau jajanan udah dapet, jalan-jalannya udah puas. Sekarang kita cari oleh-olehnya yuk. Turki terkenal dengan motif karpetnya juga loh. Karpet Turki biasanya dibuat dengan tangan alias handmade. Untuk ukuran kecil aja bisa menghabiskan waktu 2 bulan. Makanya nggak heran, harganya juga mahal. Saking unik dan cantik motifnya, karpet Turki sering dijadikan penghias rumah dan tentunya masjid-masjid terkenal. Nah, Unyil mau ngajak ngintip proses pembuatan karpetnya yang versi pabrik. Bedanya, bahan utamanya dari benang wol sintetis jenis plastik propilen dan dirajut dengan mesin otomatis. Puluhan gulungan benang warna-warni ini otomatis bisa jadi dirajut motif cantik sesuai desain komputer. Canggih kan? Bahkan di sini ada mesin yang bisa membuat karpet selebar belasan meter. Kalau sudah selesai dirajut dan dilem, lucunya si karpet juga harus dicukur. Jadi bahannya akan terasa timbul sesuai motifnya. Mantap! Wih, manjain mata banget ya. Lihat kerlap-kerlip aneka warna kayak gini. Satu lagi nih, hiasan yang terkenal ala Turki. Lampu mozaik hias. Lampu mozaik Turki erat dengan sejarah Kekaisaran Ottoman yang dikenal karena kemewahan dan keanggunannya. Makanya warna-warni kaca di lampu mozaik ini makin membuat kesan cantik dan mewah sebagai penghias ruangan. Mozaik sendiri adalah seni menyatukan potongan-potongan kecil dan menjadi pola. Makanya dengan menempelkan potongan kaca aneka warna begini, kombinasi motifnya jadi tidak terbatas. Seni kerajinan mozaik ini butuh ketekunan dan ketelitian, Besti. Dan sebagian besar prosesnya masih dikerjakan dengan tangan alias handmade. Turki nggak cuma jadi tujuan wisata jalan-jalan aja loh. Ternyata Turki juga jadi negara tujuan buat bagusin rambut. Iya, dokter spesialis cangkok rambut ala Turki bahkan sudah jadi fenomena global. Tuh, om-om ini aja pada kesini. Om Atta Halilintar, Om Anang Hermansyah, dan Om Kevin Aprilio sepulang dari Turki, rambut dan jenggotnya jadi makin keren kan? Hihi. Buat banyak orang, rambut adalah mahkota. Di Turki, banyak klinik tanam rambut yang menawarkan kualitas dengan harga terjangkau. Makanya, jadi banyak orang yang datang ke Turki untuk memperindah rambutnya.
Mungkin biar ikutan ganteng kayak artis-artis Turki ya. Ngeng, ngeng, ngeng. Mau cobain sensasi balapan plus ngedrift mirip di kartun Mario Kart? Di sini nih tempatnya. Sebut aja Dreams Drift Kart. Panjang treknya 100 meter dengan rintangan berkelok-kelok. Idenya memang berasal dari permainan mobil balap Mario Kart dengan tambahan fitur drift. Olahraga mobil drift kan termasuk olahraga mahal. Lewat wahana ini, kita bisa ngerasain sensasi drifting dengan budget ramah di kantong. Biarpun mobil elektrik kart mini, tapi sensasi ngepotnya berasa seru loh. Tekniknya sama saja kok. Saat belokan, pengendara harus berbelok dengan memiringkan posisi mobilnya juga. Sure. Kalau di mobil sungguhan, drifter harus pintar memainkan gigi dan rem tangan. Biasanya bunyi ban melengking kayak gini nih. Tapi mobil Dream Drift Kart ini simple kok. Soalnya didesain khusus buat pemula, apalagi anak-anak. Mobil kart ini sudah elektrik, jadi hanya mengandalkan gas dan rem di bagian kaki. Selain elektrik kart, ada juga kendaraan custom namanya Crazy Kart. Ini cukup populer di Amerika. Tingkat kesulitannya lebih tinggi, makanya khusus dimainkan orang dewasa saja. Komponennya sama seperti mobil. Anggap aja tuas ini seperti kita mengendalikan gigi, padahal fungsinya buat rem. Nah, kunci sensasi ngedrift ada di tuas ini. Jadi saat belokan, kita tarik tuasnya aja. Laju akan lebih lambat. Dan tada! Sensasi ngedriftnya itu loh. Jadi bikin penasaran. Mau coba lagi dan lagi. Cihuy! Setuju nggak kalau wahana satu ini idenya out of the box banget? Iya, idenya juara. Sesuai dengan lokasinya, wahana kreatif ini bisa kita mainkan di Pasar Kreatif Jawa Barat. Sebutannya memang pasar, tapi jangan bayangin pasar tradisional yang menjual sayur mayur dan lauk pauk ya. Kalau berjalan di pasar kreatif ini mirip seperti jalan-jalan di Eropa. Bangunan warna-warninya jadi daya tarik buat foto-foto estetik. Pasar kreatif ini memang sengaja dibuat untuk mewadahi para pelaku usaha kreatif untuk memamerkan dan mengembangkan bisnisnya. Beberapa tenan menjual kuliner, aksesoris, dan produk buatan lokal khas Jawa Barat dan lainnya. Baru sekitar sebulan Pasar Kreatif Jawa Barat ini ternyata banyak mencuri perhatian nih. Wah, berkunjung saat akhir pekan ramai banget. Mulai ramainya dari sore menjelang malam. Dari anak-anak sampai dewasa ternyata pada hobi nongkrong ya. Tahap pertama sudah ada 32 tenan dan 11 booth dengan gerobak. Nanti semakin lama Unyil yakin akan bertambah tenan-tenan kreatif lainnya. Waktu peresmian Pasar Kreatif, Pak Jokowi sempat mampir menikmati kopi di salah satu kafe ini loh. Nih buktinya. Wah, pantesan kafe kopi ini ramai banget, bikin penasaran. Biji kopinya berasal dari Jawa Barat, khususnya dari Pengalengan, Kamojang, dan Cikuray. Kopi yang dipilih itu lebih kaya rasa dan ngeblend. Sambil menikmati kopi, jangan lupa cicipi beberapa kuenya juga. Di negara Eropa, Korea, dan Amerika, biasanya minum kopi dibarengi dengan makanan manis seperti donat atau waffle. Kalau di Indonesia, biasanya pisang goreng yang jadi teman minum kopi. Setuju? Dengerin suara klakson dan lihat kemacetan kayak gini bikin bad mood nggak sih?
Coba bandingin sama suasana yang ini. Lebih tenang, sejuk, hijau-hijau. Kelihatannya segar. Beuh. Nuansa hening kayak gini nih yang dikangenin orang-orang buat healing. Tapi kenapa sih pada seneng liburan ke alam-alam kayak gini? Dari Jogja, lebih suka ke suasananya, lebih tenang, terus juga lagi jenuh sama suasana kota yang rame. Dari Jambi, kebetulan di sini kan banyak bunga-bunga, terus suami kasih surprise gitu, bawa ke sini, kebetulan suka bunga gitu, jadi di sini kan banyak bunga-bunga gitu. Wah, keren banget. Sebagian pada bela-belain jauh-jauh dari luar kota loh. Pantesan ya, kelihatan dari ekspresinya pada bahagia banget. Ketawa-ketawa sambil seru-seruan bareng. Ternyata melihat alam terbuka bisa jadi penyemangat ya. Bikin kita lebih sehat fisik dan mental. Menurut penelitian, jalan-jalan di alam terbuka bisa mengurangi stres, kekhawatiran, dan bantu menurunkan tekanan darah. Destinasi alam terbuka ini lokasinya ada di daerah Cikole, Lembang, Bandung Barat. Ya, kurang lebih jarak dari pusat kota sekitar 20 km. Di sini kita bisa ngapain aja sih? Yuk, come on, ikut Unyil jalan-jalan. Ada beberapa wahana ramah anak di sini, seperti taman bermain, mini golf, dan pet venture. Wah, udah ramah anak, ramah hewan peliharaan juga loh. Tapi ada jalur khusus sekitar 1 km kalau kita mau ajak jalan-jalan hewan peliharaan kita. Jadi berbeda dari jalur biasa ya. Nih, kakak Aiku dan keluarganya lagi ajak Conan dan Broly jalan-jalan. Widih, asik ya. Teman-teman yang punya anabul juga bisa bawa ke sini loh. Lengkap banget wahana untuk bermain. Apalagi rintangannya bisa melatih hewan kesayangan kita. Wih, kita lihat aksi Conan berlari mengejar bola, berputar, dan melompati lingkaran. Cakep. Nah, sekarang giliran kita dong yang main-main. Di sini kita bisa ajak anak-anak untuk main mini golf loh. Ada lebih dari 10 jalur dengan rintangan yang berbeda-beda. Ada yang berlika-liku, jalur zigzag, naik turun, ada jembatannya, dan lainnya. Main golf mini bisa melatih ketangkasan anak, memukul bola sampai masuk ke lubangnya. Desain lapangan golf seperti sekarang ini berasal dari Bonnie, Scotland. Nah, kalau jembatan satu ini khusus buat yang berani menantang ketinggian. Jalan di jembatan goyang yang terbuat dari kayu alias woodbridge, panjangnya membentang sampai 135 meter dan tingginya 14 meter. Tapi Unyil salut loh, ternyata pada berani melewati jembatan satu ini. Meskipun ada beberapa sih yang takut berjalan saat jembatannya goyang. Sebetulnya kunci supaya nggak terlalu goyang, kita harus jalan perlahan. Tapi pasti jangan ragu-ragu untuk melawan rasa takut kita. Setelah sampai di garis finish jembatan, jangan bingung gimana turunnya. Mau jalan kaki, boleh. Tapi mau lewat jalur yang lebih cepat juga bisa. Tinggal meluncur aja di Flying Fox. Syur! Lumayan menghemat waktu. Gak perlu mengeluarkan tenaga, tapi bisa sekalian nikmatin sensasi meluncur seru. Wush! Gak sampai 1 menit, langsung sampai di bawah lagi. Sedangkan jalan kaki dari atas sampai bawah butuh waktu sekitar 5 menitan.
Setelah jalan-jalan pasti pada capek kan? Apalagi di alam kayak gini, treknya naik turun. Kalau capek, kita istirahat sejenak dulu. Sambil ngopi, ngemil-ngemil, atau sekalian makan siang. Ada banyak pilihan kuliner di sini kok. Mulai dari masakan khas Nusantara sampai ala barat juga ada. Wah, nikmatin makanan berat seperti iga bakar dengan suasana serba hijau gini jadi makin nikmat. Apalagi sambil ngeteh dan ngopi di kafe bangunan kayu ini. Rasanya seperti pulang kampung dan main di rumah nenek. Oh iya, selain itu di sini juga ada kafe yang ramai banget. Tuh, lihat aja, banyak yang antri penasaran dengan kafe satu ini. Kafe ini bertema rumah kaca bergaya ala Eropa. Konsepnya unik banget, makanya bikin orang penasaran. Selain dipenuhi bunga-bunga cantik, kafe ini memberi kesan ngeteh di tengah hutan pinus. Jadi, suasana ngeteh atau nongkrong di tengah hutan bukan cuma camping aja. Tempat ini terkesan mewah, tapi tetap mengusung tren kekinian. Ramah alam harus nomor 1. Cara makan camilan kadang bikin jadi lebih seru teman. Mulai dari pakai tangan langsung, sendok garpu, atau yang ditusuk dengan gagang biar bisa makan sambil jalan-jalan. Unyil bisikin nih, makanan serba tusuk yang bikin tangan gak repot belepotan. Wah, warnanya yang cantik, bentuknya unik, hiasannya juga ciamik. Unyil jadi nggak tega nih mau makan. Rasanya pengen disimpan aja. Ngomong-ngomong, ada yang bisa tebak nggak ini cemilan apa? Ini bukan es krim, apalagi sabun ya. Tapi ini namanya keksicle. Sekilas bentuknya memang mirip sama es krim stick. Tapi ini versi lebih padat, kering, dan nggak lumer sama sekali. Ditaruh di atas meja pun aman, nggak lengket dan mencair sama sekali. Batang es krim di keksicle ini sebenarnya punya keunggulan juga, yaitu bikin makannya jadi mudah. Kita tinggal gigit kudapan ini dari samping tanpa mengotori mulut dan tangan. Wah, canggih nggak tuh? Baru aja Unyil kenalin sama keksicle, Kak Febri sama Karyani udah nyicipin aja. Kok nggak ngajak-ngajak Unyil sih? Keksicle ini adalah kue yang dibentuk mirip dengan es krim stick atau popsicle. Kalau di Indonesia sih kita kenalnya dengan nama es lilin. Tahu dong yang mana? Itu loh, es potong dari campuran tepung es dan santan kelapa yang favorit banget. Katanya keksicle ini muncul secara tidak sengaja loh. Kudapan cantik ini dulunya dibuat sebagai solusi ketika membuat brownies tapi tidak mengembang. Jadi daripada dibuang, kue tersebut diremukkan, lalu dibuatlah menjadi keksicle. Di kedai yang Unyil datengin ini, keksicle dibuat dari 3 varian brownies. Ada vanilla, coklat, dan cookies and cream. Pembeli bisa loh pilih mau rasa apa sesuai request. Untuk membuat cemilan estetik ini ternyata nggak butuh waktu lama. Kue yang sudah dihaluskan lanjut dibentuk menggunakan cetakan es krim berbahan silikon. Agar menarik, lapisi brownies dengan lelehan coklat yang sudah diberi pewarna. Warnanya ini nih yang bisa kita pesan sesuai selera. Bisa satu warna solid, bisa juga gradasi. Pokoknya kudapan ini bisa dibuat secantik apapun sesuai permintaan pembeli. Asik. Kak Febri, Karyani, Unyil boleh dong nyicipin keksicle-nya juga.
Tuh, pas banget. Ada muka Unyil jadi hiasannya. Itu pasti buat Unyil kan?